Halo semua. Pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari pengunjung yang bernama Safi Reza. Saya cukup yakin banyak juga teman-teman lain yang ingin bertanya tentang hal ini. Jadi saya angkat topik ini supaya kita bisa membahasnya bersama. Oke? Ini adalah percakapan saya dengan Safi. Safi bertanya, apakah Tuhan pernah kentut? Apakah Tuhan pernah kencing? Apakah Tuhan pernah berak? Saya menjawab, Tuhan saya pasti bisa. Dia maha bisa. Safi menjawab, Allah saya tidak sejorok Tuhan situ. Tidak satupun sifat jorok dan lemah melekat pada Allah. Kasihan benar, sus. Saya menjawab, selamat. Berarti Anda membuktikan bahwa Allah tidak maha bisa dan bukan pencipta. Kencing dan berak bukan Allahmu yang menciptakan, kan? Safi menjawab, selamat juga. Situ yang sudah membuktikan kejorokan Tuhan Yesus Anda. Saya menjawab, oke. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan saya pencipta yang maha segalanya, walaupun yang jorok sekalipun. Tuhanmu tidak maha, bukan pencipta, cuman bersih aja. Safi bertanya, di mana sifat maha mulianya Tuhan kalau dibarengi dengan kemahajorokan Tuhan? Tidak wibawa sekali Tuhan situ. Oke, sampai di sini percakapan dengan Safi. Nah, sebenarnya ini pembicara menarik. Terdengar konyol, tetapi menarik untuk dibahas. Kita sudah pada kesimpulan bahwa Yesus bisa kencing dan berak, Allah tidak bisa kencing dan berak. Yesus menciptakan segalanya termasuk kencing dan berak. Allah bukan pencipta segalanya. Dia terlalu bersih untuk menciptakan kencing dan berak. Dan terakhir Safi bertanya di mana sifat maha mulianya Tuhan kalau dibarengi dengan maha jorok. Jadi menurut Safi, Tuhan Yesus tidak berwibawa. Nah, nanti saya akan menjawab pertanyaan Safi. Tetapi sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat foto-foto perbandingan ini. Dari dua foto ini, yang mana yang bisa berak kencing, yang mana yang nggak bisa? Bagaimana dengan foto yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Oke, kesimpulannya apa? Sesuatu yang tidak bisa berak kencing adalah yang tidak hidup. Nah, biasanya pernyataan lanjutan adalah Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan manusia. Oke? Kalau gitu kita lanjutkan. Allah tidak bisa berak kencing. Karena kalau bisa berak kencing, berarti sama seperti manusia. Maka Allah juga tidak bisa melihat. Karena kalau bisa melihat, berarti sama seperti manusia. Allah juga tidak bisa mendengar. Karena kalau bisa mendengar, berarti sama seperti manusia. Allah juga tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja. Apapun yang manusia bisa lakukan, Allah tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau Allah bisa melakukannya, berarti Allah sama seperti manusia. Jadi apa yang Allah bisa lakukan? Tidak ada. Apakah sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak bisa. Jadi apakah Allah adalah pencipta langit dan bumi? Silakan jawab sendiri ya. Ada frasa Latin yang berkata, omne vivum ex vivo. Artinya, semua kehidupan berasal dari kehidupan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan Safi. Jika Tuhan maha jorok, di mana kemuliaannya? Berhubung kita sedang berbicara tentang hal-hal yang jorok, maaf jika saya menampilkan video ini. Pertanyaan saya, siapa yang peduli dengan pupu bayi ini? Siapa lagi kalau bukan orang tuanya, kan? Kenapa orang ini mau membersihkan pupu anak ini yang begitu jorok? Ya karena orang ini adalah orang tuanya. Makanya dia mau membersihkan pupu anaknya. Kalau dia bukan orang tuanya, dia tidak akan mau membersihkan pupu anak itu. Paham ya? Sekarang di mana kemuliaan orang tua
ketika dia membersihkan pupu anaknya. Justru sifat mulia orang tua terlihat ketika dia mau membersihkan pupu anaknya. Orang tua yang tidak mau membersihkan pupu anaknya akan mendapat celah. Masa pupu anak sendiri tidak mau dibersihkan? Paham ya? Nah, Tuhan saya turun dari surga, membuang status ketuhanannya, lahir di kandang domba yang hina, tidak pernah melakukan dosa, tetapi mati disalibkan seperti penjahat yang terkutuk, lalu bangkit dari kematian pada hari yang ketiga dan balik ke sorga. Kenapa ya? Kok Tuhan mau melakukan itu? Ya karena Tuhan saya yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia tidak geli, tidak jijik untuk bersama manusia yang diciptakannya itu. Sama seperti ibu yang tidak jijik dengan pupu anaknya sendiri. Tuhan yang tidak menciptakan manusia tidak akan mau menebus dosa manusia. Gak akan peduli. Bodoh amat. Yesaya 53 ayat 3-5 berkata, Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saya mau bertanya, siapa yang mau menebus kita apabila kita melakukan kejahatan dan dipenjara di dunia ini? Siapa lagi kalau bukan orang tua kita, kan? Sekarang siapa yang mau datang ke dunia orang mati untuk membawa manusia keluar dari situ? Siapa lagi kalau bukan penciptanya? Sang pencipta sudah datang ke dunia, sudah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekarang dia sudah kembali ke tahtanya dan mempersiapkan tempat bagi anak-anaknya. Sekarang saya mau memberikan kamu pilihan. Kamu mau menjadi anak Tuhan yang mengasihi kamu, yang rela mati demi kamu yang kotor dan jorok itu, yang sudah bangkit dari kematian supaya kamu juga bisa bangkit dari kematian, yang sudah kembali ke sorga supaya kamu juga bisa kembali ke sorga bersama dia? Atau kamu mau menolak dia? Atau kamu mau menjadi budak Tuhan lain yang terlalu suci untuk berada bersama kamu? Ingat, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti dia menolak kamu untuk bersama dia di sorga, karena kamu udah menolak dia di dunia. Saya memilih Tuhan yang mengasihi saya dan menyuruh saya mengasihi kamu, walaupun kamu sudah menghujat dia. Sekarang saya sudah memberikan kabar baik ini kepada kamu, dan sekarang pilihannya ada di kamu. Sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya memberkati kamu. See